Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Budaya Barat. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam budaya Barat atau gaya hidup orang-orang Barat dan bagaimana pandangan Islam terhadap budaya Barat tersebut. Oke, di video pertama ini, kita akan membahas mengenai child free. Mulai dari apa itu child free, negara mana saja yang warganya banyak menganut gaya hidup child free sampai pandangan Islam mengenai child free. Apa sih child free itu? Child free adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Gagasan ini berdasarkan pemahaman sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Peradaban sekuler inilah yang melahirkan cara pandang bahwa setiap manusia itu tidak usah diatur oleh agama. Dan dari pemahaman sekularisme ini lahirlah pemahaman liberalisme, yaitu pemahaman yang menghendaki adanya kebebasan di semua urusan kehidupan termasuk kebebasan untuk tidak memiliki anak. Statistik dan penelitian mengenai child free. Psikolog Alan Walker berpendapat bahwa gaya hidup bebas anak telah menjadi tren pada tahun 2014. Internet telah memungkinkan orang yang menganut gaya hidup ini untuk terhubung, sehingga membuatnya lebih terlihat. Di seluruh dunia, wanita berpendidikan tinggi secara statistik lebih sering memilih untuk tetap tidak memiliki anak. Negara mana saja yang warganya menganut gaya hidup bebas anak? Di benua Asia ada China, Taiwan, dan Vietnam. Benua Eropa ada Belgia, Belanda, Swedia, Inggris Raya. Lalu di benua Amerika ada Kanada dan USA. Alasan apa saja yang membuat orang memutuskan untuk tidak akan memiliki anak? Ada banyak alasan yang melatar belakangi, di antaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut pandangan Islam, ataukah sebaliknya? Sebagaimana diketahui, ajaran agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya. Imam As-Sarhasi menjelaskan dalam kitabnya Al-Mabsud. Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurusi para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya. Tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in menjelaskan. Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang soleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak soleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak soleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak soleh. Pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan pun telah tergambar dari sabda Nabi Muhammad tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur. Dan sabda Nabi Muhammad tentang anak saleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal. Imam Al-Ghazali memaparkan, upaya untuk memiliki keturunan dalam menikah menjadi sebuah ibadah dari 4 sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah, ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi Muhammad dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak soleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya. Adapun menikah tanpa ingin memiliki keturunan dengan alasan kekhawatiran dalam kemampuan finansial, alasan ini tidak cukup kuat untuk menjadi alasan enggan memiliki keturunan. Bahkan alasan tersebut jika dicermati menggambarkan ketidakyakinan seseorang terhadap kebaikan Tuhannya. Syekh Uwais Wafa bin Muhammad Al-Arzanjani menyebutkan dalam ilustrasinya tentang hubungan manusia dengan pekerjaan. Di antara penyebab kurangnya harta, adalah adanya prasangka buruk makhluk terhadap Tuhannya, bahwa Tuhan tidak akan memberi mereka rezeki kecuali dari makhluk. Dilihat dari kuatnya anjuran, keutamaan, serta urgensitas keberadaan anak soleh dari suatu pernikahan, serta pertimbangan yang tidak prinsipil untuk tidak memiliki keturunan, maka alasan memilih nikah tanpa memiliki keturunan sebagaimana tren yang saat ini mulai diikuti oleh kaum milenial, hendaknya tidak dilakukan. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran agama Islam, serta menyalahi makna filosofis dari pernikahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.